Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Darfi. Terima kasih ya Pak ya, hari ini Bapak sudah bersedia untuk saya wawancara selaku Kepala Sekolah SDN 015 Long Ikis. Siap. Ya. Nah, wawancara kali ini Pak merupakan tugas saya di CGP Angkatan 11 ini dalam rangka untuk proses pengambilan sebuah keputusan yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah, seperti itu Pak. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak dalam situasi Bapak saat pengambilan sebuah keputusan. Siap. Siap ya Pak ya? Kita bisa mulai dari sekarang Pak? Bisa. Oke. Nah, pertama Pak, selama Bapak menjadi seorang kepala sekolah nih Pak, bagaimana cara Bapak untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, Pak? Baik, Bu Darfi. Jadi akan saya jawab pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Jadi bagaimana cara kita mengidentifikasi kasus, Bu ya? Kasus yang Nah, jadi yang kita lakukan itu langkah pertama pastinya kita melihat dulu akar permasalahannya. Jadi masalah itu timbul itu dari mana? Nah, kemudian apa yang melatar belakangi dari permasalahan itu, sehingga mungkin ada beberapa pihak yang saling punya kepentingan lah gitu kan. Nah, sehingga di sini nanti kita bisa tahu mana yang termasuk di dalam permasalahan dilema etika, atau permasalahan itu masuk ke dalam bujukan moral. Nah, dari situlah kita bisa menentukan langkah untuk selanjutnya. Ya, Pak. Nah, selama Bapak jadi kepala sekolah ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan sebuah keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baiklah, Bu ya. Jadi cara kita untuk mengambil sebuah keputusan dari sebuah masalah, itu kita biasanya melihat dulu nilai manfaat dari keputusan yang akan kita ambil. Artinya karena di sini melibatkan banyak pihak, otomatis kita menitik beratkan pada pihak-pihak yang lebih banyak lah. Artinya kemanfaatan bagi sekolah, bagi masyarakat dan sebagainya. Itu nanti kita lebih ke arah yang bermanfaatnya lebih banyak untuk kelangsungan dunia pendidikan kita. Berarti kalau ada dua hal yang sama ini tadi, lihat mana yang lebih bermanfaatnya artinya dulu gitu Pak ya. Menitik beratkan pada kemanfaatan, nilai manfaatnya. Lebih berat yang mana sih yang kita ambil keputusannya nanti gitu. Iya Pak. Nah, kemudian langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan nih selama ini Pak? Untuk langkah-langkah atau prosedur yang kita lakukan itu, pertama biasanya kita memanggil pihak-pihak yang mengalami permasalahan. Kita panggil bisa secara pribadi, mana yang punya permasalahan itu. Kemudian nanti dari situ kita kan bisa mencari informasi yang lebih akurat lah, karena kita sudah langsung tahu dari orang yang bersangkutan atau pihak yang bersangkutan. Nah, setelah kita itu tahu titik permasalahannya itu di mana, nah kemudian nanti langkah berikutnya maka kita akan mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman guru lah. Karena di sini kan kita sebagai kepala sekolah tidak mungkin mau mengambil sebuah keputusan itu dari sepihak saja, dari pihak kita aja. Nah, otomatis pendapat dari teman-teman guru itu sangat kita minta bantuannya kepada beliau guru ini untuk berpendapat bagaimana penyelesaian masalah yang dihadapi ini, karena permasalahan ini kan cukup sulit untuk diambil keputusan karena sama-sama baik lah gitu. Ya, Pak, ya. Otomatis itu tadi kita musyawarahkan mana yang akan kita ambil keputusannya. Berarti ada musyawarah dengan sejawat dulu ya Pak ya, ada musyawarah yang lain ya Pak ya. Oke. Nah,
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Pak? Hal-hal yang dianggap efektif itu ya yang pertama melalui musyawarah tadi, musyawarah, diskusi dengan teman-teman, dengan pihak-pihak yang punya kepentingan gitu kan. Sehingga dengan melalui diskusi tadi kita secara langsung akan menemukan titik terang yang kita sepakati bersama. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ada tantangannya nggak kira-kira menurut Bapak? Tantangan ini memang ya setiap permasalahan itu di dalam pengambilan keputusan tentunya ada tantangan tertentu. Karena bagaimanapun kita harus bisa memilih dan memilah mana yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk menjalankan keputusan itu selanjutnya. Otomatis perlu adanya ini Bu. Jadi tantangan yang paling berat itu adalah bagaimana ketegasan kita ketika kita memutuskan suatu masalah sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Nah itu maksud saya. Jadi cuma ketegasan ini kan apa namanya perspektif orang kan masing-masing. Artinya Pak, ya. Bisa yang berpihak itu bisa merasa puas dan tidak itu tergantung dari masing-masing yang punya masalah tadi. Tapi bagaimanapun apapun ceritanya kan masalah itu harus diselesaikan dengan secepatnya. Sehingga tantangan yang paling berat adalah ketika kita menentukan ketegasan kita untuk menentukan keputusan itulah itu yang paling berat kayak gitu. Walaupun mungkin menurut Bapak sebagai kepala sekolah kan itu sudah terbaik ya Pak. Iya. Jadi kita menganggapnya juga mungkin tidak sesuai dengan kita. Berarti tantangannya di situ itu tadi Pak ya. Nah, apakah Bapak punya sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau punya jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur yang seperti apa yang Bapak sudah jalankan ya Pak? Kalau untuk tata kala atau jadwal penyelesaian sebuah masalah itu selama ini kita belum ada ya punya jadwal lah. Artinya selama yang kita jalankan ketika ada sebuah masalah, maka yang kita gunakan adalah secepatnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kalaupun masalah tersebut itu tidak bisa terselesaikan di hari itu, maka kita akan coba untuk berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lain untuk lebih meyakinkan kita bahwa keputusan kita itu adalah di pihak yang ya benar lah itu artinya seperti itu. Berarti tergantung dari permasalahannya dulu ya Pak ya. Situasional lah intinya. Situasional ya. Ada yang bisa langsung diputuskan saat itu juga, ada juga yang masih perlu pertimbangan ya Pak ya dari berbagai pihak yang lebih berkepentingan lagi. Baik Pak. Nah, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam suatu kasus dilema etika Pak? Kalau untuk apa namanya seseorang yang bisa membantu kita di dalam pengambilan keputusan itu sebenarnya secara langsung ya kita lebih cenderung ke teman-teman sejawat. Musyawarah tadi ya, teman-teman diskusi. Nah, seandainya di dalam diskusi kita menemui jalan yang kurang pas, kurang tepat, nah, maka kita akan bawa ke mungkin di sini pengawas sekolah. Nah, nanti dari pengawas sekolah tadi kan nanti ada pendapat yang mungkin lebih baik untuk kita pakai. Nah, seandainya dari pengawas masih perlu pertimbangan lain ya nanti kita akan bawa ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Itu gitu, Pak, ya. Yang namanya ini apa namanya KKS, ada kelompok kerja kalau itu nanti bisa kita konsultasikan di sana. Nah, nanti kan dari musyawarah KKS tadi kita bisa menentukan solusi terbaik dari permasalahan yang kita hadapi tersebut. Baik Pak. Nah, terakhir nih Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan tadi Pak? Pembelajaran yang sangat berharga bagi kita ya dalam pengambilan sebuah keputusan. Dalam hal ini adalah keputusan yang mungkin berat kita jalani karena mungkin sama-sama punya nilai yang positif lah sehingga
kita dalam memutuskan itu ya apa namanya eh, bagaimanapun sebuah permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Walaupun serumit apapun, se apa kompleks apapun, artinya permasalahan itu tetap kita bisa menyelesaikan dengan baik dengan semua pihak sehingga semua pihak itu dapat menjalankan apa yang menjadi keputusan kita. Jadi, mungkin tantangan yang paling berat itu artinya pembelajaran yang sangat berharga untuk kita. Jadi, tidak ada sebuah masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktu yang sudah Bapak berikan, atas penjelasan yang sudah Bapak sampaikan. Semoga ini jadi pembelajaran bagi saya ke depannya juga dalam pengambilan sebuah keputusan ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi sudah meluangkan waktunya untuk dapat saya wawancara hari ini Pak ya. Sama-sama Ibu. Terima kasih banyak. Kali ini wawancara saya merupakan tugas Pak CGP saya di Angkatan 11 dari Kabupaten Pasir untuk mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah SDN 002 Lampikis. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan ya Pak yang akan saya ajukan kepada Bapak tentang pengambilan keputusan yang Bapak lakukan selama menjadi seorang kepala sekolah. Siap Pak ya. Pertanyaan pertama ini Pak, selama Bapak menjadi seorang kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Pak? Baik Ibu. Sebelumnya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah saya, apakah itu dilema etika atau rujukan moral, ya, biasanya saya pertama itu mengingat kembali dulu apa itu dilema etika. Dilema etika sendiri kan adalah kasus yang berkaitan dengan dua hal yang sama-sama benar namun saling bertentangan ya Bu ya. Kemudian kalau rujukan moral itu biasanya kasus-kasus yang melibatkan antara benar atau salah. Ya, jadi ada beberapa hal yang saya lakukan biasanya untuk mengidentifikasi. Itu yang pertama, saya akan melihat kembali situasi yang terjadi. Ya, situasinya ini apakah berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran atau nilai benar dengan salah. Jika dia benar dengan benar berarti dia dilema etika. Jika dia benar dengan salah maka rujukan moral. Kemudian Bu, saya melakukan evaluasi. Nah, evaluasi di sini terkait dengan konsekuensi moral yang terjadi dari kasus tersebut. Kalau tidak ada konsekuensi moral, berarti itu hanya dilema etika gitu ya. Kemudian saya akan mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Selanjutnya saya juga akan memperhatikan tantangan eksternal yang terjadi dari luar. Oke Pak, nah selama Bapak jadi seorang kepala sekolah ini, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan sebuah keputusan yang ada di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak. Baik. Nah, untuk keputusan yang diambil jika ada nilai yang sama-sama benar ya tadi Bu ya. Ini tentunya saya akan mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Nah, di mana nilai-nilai bertentangan ini kan ada 4 prinsip ya kalau tidak salah ya Bu ya. Ya, ada individu versus kelompok ya, kemudian benar dan salah, ya rasa kasihan dan kepedulian ya Bu ya. Nah, ini nilai-nilai yang terkandung dalam setiap pilihan itu akan saya coba gali. Apakah itu terkait dengan pelanggaran tata tertib atau nilai-nilai yang bertentangan dengan keadilan, belas kasihan dan sebagainya. Kemudian nilai mana yang relevan dengan situasi itu juga akan saya jadikan perhatian. Karena tentunya keputusan yang diambil nanti ini akan berdampak jangka pendek atau jangka panjang juga akan jadi perhatian saya. Kemudian langkah berikutnya saya akan mengumpulkan fakta yang relevan. Nah, di sini saya akan mencoba mencari tahu fakta apa saja sih dari situasi yang terjadi ini. Ya, saya akan menggali informasi sebanyak mungkin Bu. Karena apa? Kalau informasinya yang kita dapat hanya sedikit, itu akan kesulitan untuk menggali untuk menyimpulkan keputusan. Kemudian
saya juga akan coba melihat siapa yang terlibat dalam kasus ini. Nah, tentunya jika itu berkaitan dengan siswa dan siswa, nah, itu kita akan cari yang terbaik. Jika itu siswa dengan guru, maka kita akan harus menangkap siswanya seperti itu. Kemudian biasanya saya juga akan mencari rekan sejawat atau yang lebih senior ya Bu ya, yang bisa diajak sharing, diskusi. Nah ini kita coba menggali pertimbangan dari mereka yang jadi nantinya akan jadi pembanding keputusan kita gitu. Kemudian saya juga akan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. Apa dampaknya setelah diambil keputusan ini? Nah, jika keputusan yang kita ambil hanya melihat jangka sekarang, ini yang dikhawatirkan jangka kedepannya itu bisa membuat yang kita putuskan ini bisa berdampak kurang baik bagi yang mengalami kasus tersebut. Mungkin itu Bu. Ya. Luar biasa sekali nih Pak ya, proses menjalankan pengambilan keputusan yang Bapak lakukan. Kemudian Pak, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah prosedurnya kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu ya. Banyak langkahnya tadi ya. Tentunya saya juga melihat dengan 9 langkah uji pengambilan keputusan tersebut ya. Walaupun tidak semuanya Bu ya. Jadi diantaranya tadi ya mengidentifikasi nilai yang bertentangan, kemudian mengumpulkan fakta, sama Bu kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada melakukan uji benar atau salah. Ya. Jika sudah itu uji legalitas atau uji hukumnya sudah salah, berarti sudah mentok sampai di situ, itu berarti melanggar peraturan yang ada, diselesaikan dengan memberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan seperti itu. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, biasanya Bu, yang paling saya anggap efektif itu ketika saya mencoba memposisikan diri sebagai orang yang mengalami kasus tersebut. Jadi saya membuat perspektif bahwa saya berada di posisi dia gitu. Jadi saya mengusahakan keputusan yang saya ambil ini benar-benar seperti apa yang dia harapkan gitu. Mungkin itu. Iya, itu yang paling efektif. Kemudian ada satu lagi Bu juga yang menurut saya paling efektif tadi, itu sharing dengan rekan sejawat ya, terutama kalau kami di sini kan biasanya dengan pengawas ya Bu ya. Ya, dengan pengawas sekolah kita sharing cerita gitu. Kadang dapat advice, dapat saran, itu yang bisa jadi pertimbangan. Selanjutnya, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Sebenarnya ada beberapa hal nih Bu ya, yang memang jadi tantangan buat mengambil keputusan dalam dilema etika ini. Yang pertama itu tentunya konflik nilai Bu. Karena kan nilainya ini sama-sama mengandung kebenaran ya Bu ya. Nah, namun nilainya ini yang menjadi utama itu dalam situasi ini yang mana, itulah yang sangat sulit Bu. Kita menentukan mana sih yang lebih urgent ini, mana yang harus dipilih ini keputusannya gitu. Kemudian tantangan berikutnya jika kita dapat menemui kasus itu tapi informasi yang kita dapat tidak lengkap Bu. Nah, itu juga tantangan buat saya. Jadi harus tanya sini gitu ya untuk melengkapi informasi. Berikutnya juga ada tekanan emosional Bu. Nah, ini juga kita tidak bisa lepas dari itu Bu ya. Bagaimana kita berempati dengan teman sejawat kita yang sedang mengalami kasus ini, sehingga kadang untuk mengambil keputusan yang rasional itu ada tekanan dari empati kita ini juga Bu, merasa kasihan, merasa iba dan sebagainya. Iya. Kemudian ada ketakutan juga, dari tekanan emosionalnya ada ketakutan juga. Takut kalau keputusan yang diambil ini nanti berdampak jangka panjang gitu. Walaupun kita menyelesaikan kasus yang saat ini gitu. Kemudian juga ada tantangan ini Bu, konsekuensi yang tidak bisa kita prediksi tadi. Nah, kita berpikiran bahwa keputusan yang kita ambil ini sudah tepat. Ternyata ketika beberapa waktu yang akan datang, wah, kok ada yang kurang gitu ya. Nah, seperti itu.
tantangannya itu ya Pak Iya, ya. Kemudian apakah Bapak punya sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga di tempat atau punya jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Bentuk dan prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak jalankan? Bu. Terima kasih Bu. Jadi untuk proses pengambilan keputusannya memang saya usahakan tidak langsung pada saat itu juga Bu. Ya, jadi saya berikan jeda beberapa waktu, ya seperti tadi diurutkan lagi langkahnya untuk melihat fakta yang relevannya bagaimana, kejadiannya bagaimana, nilai-nilai yang bertentangannya apa, siapa yang terlibat, itu coba saya gali dengan tahapan-tahapan uji pengambilan keputusan itu Bu. Ya, tentunya ketika sudah lengkap ini yang diperlukan data-datanya, kita bisa betul-betul mengambil keputusan itu sudah tidak ragu-ragu lagi Bu, seperti itu. Jadi tidak secara langsung serta-merta hari itu juga Tidak, diputuskan Pak. Tidak ada nggih. pertimbangan-pertimbangan tadi dengan langkah-langkah yang sudah Bapak jalankan ya Pak. Benar Bu. Terutama gini Bu, apalagi kita namanya manusia ini kan kadang sisi emosional kita ini setiap hari itu berbeda-beda Bu ya. Benar. Ketika kita juga punya masalah di luar dan sebagainya dan harus mengambil keputusan saat itu juga khawatirnya emosi yang tadi terbawa di pengambilan keputusan ini dan itu sangat tidak bijak seperti itu. Benar sekali Pak ya. Adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika Pak? Oke. Untuk mengambil keputusan dari kasus dilema etika ini biasanya saya melihat atau sharing tadi Bu ya dengan rekan senior atau rekan sejawat yang saya anggap mampu untuk diajak berdiskusi, kemudian minta advice juga dari Pak Pengawas atas sebagai atasan kita ya Bu ya, itu harus. Saya rasa itu Bu yang menurut saya faktor-faktornya yang bisa membantu saya mengambil keputusan ketika terjadi kasus dilema etika. Iya. Nah, yang terakhir nih Pak, dari semua yang sudah tadi Bapak sampaikan ya Pak, ya, dari awal Bapak bagaimana mengidentifikasi kasusnya dilema etika atau bujukan moral, sampai yang terakhir tadi ada orang-orang yang Bapak mintai pendapat atau sharing ya Pak ya. Nah, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan Pak? Pembelajaran yang bisa saya ambil Bu dari proses pengambilan keputusan ini, ketika kita ingin memutuskan sebuah kasus dilema etika atau bujukan moral ini, hendaknya tidak langsung kita putuskan pada saat itu juga. Namun perlu proses, tahapan, sehingga keputusan yang kita ambil ini ketika itu kasus dilema etika benar-benar mampu untuk mengakomodasi hal yang terbaik buat yang terlibat kasus. Begitu juga dengan bujukan moral. Nah, ini diharapkan jadi pembelajaran bagi yang terlibat kasus tersebut, sekaligus menegakkan disiplin tanpa membuat yang bersangkutan itu merasa terpojokkan dan sebagainya. Luar biasa sekali Pak, percakapan hari ini banyak menambah pengalaman saya, banyak menambah ilmu saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak selaku Kepala Sekolah SDN 002 Ikis sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mewawancara Bapak tentang bagaimana sih cara pengambilan sebuah keputusan yang baik dan juga tidak merugikan orang lain ya Pak ya. Dan dari nilai-nilai yang bertentangan tadi juga tidak membuat seseorang itu merasa dirugikan tadi Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Terima Terima kasih banyak.